Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita bersama-sama, mengubahkan saya, saudara,
mengubahkan keluarga kita, bahkan mengubahkan gereja kita, dan mengubahkan komunitas kita. Dan firman itu bisa mentransformasi bangsa ini kalau dari kita satu persatu mulai diubah oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin ajak saudara-saudara untuk kita berbicara mengenai bagaimana kita mentransformasi diri kita sehingga kehidupan kita bisa berbuah. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, namun kita punya buah yang tak terbatas seperti yang Tuhan katakan. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Perumpamaan mengenai pokok anggur ini sangat penting sekali dalam deretan kitab Yohanes. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dan barang siapa yang percaya kepada dia, dia sudah hidup walaupun dia sudah mati. Yesus juga berkata, akulah roti hidup, akulah pokok anggur yang benar. Ini sebuah deretan dari kata-kata ego emi, aku adalah aku. Yohanes pasal 1 berbicara mengenai aku kekal. Aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Sebelum detik pertama dimulai, Yesus sudah ada. Dia kekal karena dia Allah, yang diterjemahkan oleh Yohanes pada mulanya. Bahasa Jawa menerjemahkan kata-kata itu dengan baik. Ing kala purwa, ya NRK dalam bahasa Yunani, itu berarti dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada sebelum menit pertama ada. Yohanes ingin mengatakan dia adalah kekal, dia adalah terang dunia, dia adalah gembala yang baik, dia adalah air kehidupan, dia adalah gembala yang agung, dia adalah pintu dan setiap orang yang masuk harus melalui dia. Dan barang siapa yang tidak melalui dia adalah seorang pencuri. Ayat pasal 15 sampai kepada satu kata yang sangat penting. Akulah pokok anggur, Bapalah pengusahanya, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Dalam perikop ini Tuhan membicarakan mengenai 3 hal yang penting. Yang pertama, anggur yang tidak berbuah karena dia tidak tinggal pada pokoknya. Kemudian anggur itu berbuah sedikit. Karena itu dia harus dibersihkan ranting-rantingnya, dipotongnya supaya dia bertunas baru, sehingga tunas baru menghasilkan buah yang lebih banyak. Dan yang ketiga, dia berbuah banyak atau berbuah lebat. Satu rumus saja, baik berbuah sedikit, berbuah banyak, maupun berbuah lebat. Rumusnya cuma satu, yaitu tinggal di dalam aku. Yesus adalah pokok, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kita akan berbuah kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal dalam pokok anggur itu. Apa itu terjemahan tinggal? Ya, dalam satu perikop ini, dalam 8 ayat, hampir 8 kali kata tinggal diulang-ulang terus. Dan kata tinggal ini menjadi sangat penting sekali. Karena kalau kita tidak tinggal dalam pokok anggur itu, dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, kita diancam barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang benar dibakar. Karena apa? Kalau kita tidak tinggal, berarti kita tidak berbuah. Kalau tidak berbuah, untuk apa itu ranting? Karena fungsi ranting diberikan supaya berbuah. Kalau hidup seseorang tidak berbuah, saudara harus siap-siap untuk
dibuang, untuk dipotong, dibuang ke dalam api, didisiplin. Api tidak bicara mengenai neraka, karena pasal ini tidak berbicara mengenai surga neraka, tapi berbicara apakah seseorang Kristen berbuah atau tidak berbuah, atau berbuah sedikit, berbuah banyak, atau berbuah lebat. Kuncinya cuma satu kata penting: tinggal. Tinggal di dalam aku. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi berbuah atau tidak tergantung dari bagaimana kita masuk persekutuan dengan Tuhan. Kata tinggal terjemahannya adalah ranting itu masuk dalam pokok itu. Semakin dia masuk ke dalam, penampangnya semakin lebar, dan dia bisa menyerap semua energi, semua hal-hal yang dibutuhkan untuk berbuah itu. Semakin masuk ke dalam, semakin besar itu ranting, semakin dia menyerap nutrisi-nutrisi, dan ranting itu akan berbuah banyak. Pagi hari ini saya ingin ajak saudara-saudara untuk memikirkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang. Inilah tujuan utama mengapa Tuhan menyelamatkan kita. Inilah tujuan utama mengapa kita jadi orang percaya. Inilah tujuan utama mengapa Tuhan memberkati kehidupan kita. Inilah tujuan utama mengapa Tuhan tidak membuang kita, mendisiplin kita, membuat kehidupan kita amburadul dalam dunia ini. Kita diciptakan menjadi orang yang siap untuk mengeluarkan buah, saudara. Dan kita harus berbuah. Ada 5 buah di Alkitab, yaitu ada buah bibir yang memuliakan Tuhan, ada buah tangan, ada buah perbuatan baik, ada buah jiwa-jiwa, ada buah yang harus kita keluarkan, kesaksian yang keluar dari kehidupan kita. Tapi kuncinya adalah tinggal. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Tinggal ini membuat seseorang menjadi tertransformasi. Allah bisa mentransformasi, bisa melipat gandakan seseorang kalau kita tinggal. Ada 2 hal. Ada satu sisi negatif, kalau kita tidak tinggal, kita akan dibuang. Kalau kita tinggal di dalam sana, ya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, akibatnya adalah mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Inilah buah, saudara. Kadang-kadang kita minta, tapi Tuhan tidak menjawab permintaan kita, karena kita tidak tinggal di dalam firman-Nya. Kita tidak tinggal di dalam Allah. Kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Dan tinggal itu ada sebuah hubungan pribadi yang dalam dengan Allah. Persekutuan yang tidak bisa digantikan dengan cara apapun, yaitu tinggal, in charge di dalam Allah. Seperti HP ini. Kalau dia tidak di-charge, tadi pagi saya men-charge HP ini, 2 jam kemudian HP ini penuh. Sehingga kalau ada orang-orang yang WA, telepon, SMS, atau apa saja, saya bisa lihat. Karena apa? Karena baterainya penuh. Tapi kalau dia tidak di-in charge, baterainya lowbat, apa yang terjadi? Ada SMS, ada WA, ada telepon masuk. Saya tidak bisa membuka karena ini mati. Tidak ada gunanya, walaupun mahal apapun, kalau tidak ada baterainya. Kalau lowbat, tidak ada baterainya. Dan banyak orang tidak sadar bahwa dirinya sudah lowbat, sudah kehabisan baterai rohani, sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah bicara apapun, orang itu tidak bisa mendengar.
Dan orang-orang seperti ini tidak mengerti kehendak Allah apa dalam kehidupannya. Kebangunan rohani akan terjadi secara pribadi dalam kehidupan seseorang. Kalau dia in charge, kalau dia masuk di dalam aku, tinggal di dalam aku, masuk menancap keluar, bukan hanya menempel, tapi masuk semakin dalam kepada pokok itu. Sampai kena ke inti dari pokok itu. Dan dia akan tersambung dengan sumber kuasa yang luar biasa itu. Saudara, siapa yang menerapkan firman ini dalam konteks terdekat? Kalau sudah melihat cerita kisah Rasul, Petrus pernah berkata, khususkanlah aku untuk belajar firman dan berdoa. Urusan-urusan diakonia, angkat itu orang-orang, pilih orang-orang secara khusus yang memelihara janda-janda, anak yatim piatu, dan hal-hal sosial yang lain, supaya aku bisa berfokus kepada Kristus Yesus, menjadi Kristus sentris. Kristus adalah pusat daripada inti kekristenan kita. Kalau kita lepas dari Kristus, kita sudah bukan lagi orang Kristen. Kita sudah tidak akan berbuah. Kita akan mati. Kita akan dibuang. Kita akan didisiplin Tuhan. Oleh karena itu Petrus berdoa, siang berdoa, malam berdoa, minimal sehari 3 kali dia berdoa. Sehingga sudah melihat kebangunan rohani di Yerusalem dimulai dari seorang rasul yang tidak begitu berpendidikan, yang dihiraukan oleh ahli Taurat, orang Farisi. Tapi pada saat ditangkap, dihakimi, Petrus bisa menantang mereka, apakah aku harus taat kepada kamu ataukah taat kepada Allah? Dan semua anggota Sanhedrin itu, majelis agama, semua ketakutan dengan kehadiran Petrus yang begitu luar biasa. Dimasukkan penjara, Petrus mulai berdoa, orang-orang Yerusalem mulai berdoa, ibu-ibu berdoa semuanya. Dan doa yang luar biasa itu menggetarkan hati Allah, sehingga Allah mengutus malaikatnya untuk mengeluarkan Petrus dari penjara itu. Saudara-saudara, dia berpikir bahwa dia bermimpi setelah keluar dari penjara. Ternyata tidak. Dan luar biasanya Petrus terus berdoa. Berdoa menjadi sebuah gaya hidup, tinggal di dalam Kristus. Dan puncak pelayanannya yang luar biasa karena dia tinggal di dalam Kristus. Dia bisa mengubah Yerusalem. Dia berjalan saja, semua orang yang kena bayangannya bisa sembuh. Tidak perlu dijamah, tidak perlu pakai minyak urapan, tidak perlu digoyang, tidak harus terlentang, tidak harus hanya lewat saja. Kenapa? Karena Petrus dipenuhi dengan kuasa Allah. Karena baterai rohaninya penuh, saudara-saudara. Orang kedua yang menerapkan itu yang disebut si onta, si lutut onta di Yerusalem adalah adik Tuhan Yesus yang bernama Rasul Yakobus. Dia juga seorang pendoa syafaat luar biasa. Kalau rasul-rasul menghadapi masalah besar di lapangan, kalau mereka menghadapi konseling-konseling krisis yang tidak bisa dipecahkan, mereka datang kepada siapa? Mereka datang kepada Yakobus, adik Tuhan Yesus, menjadi gembala bagi para rasul, menjadi gembala di Yerusalem sampai dia mati, dilempari batu dan dilempari dengan pentungan besar. Dan dia berdoa, Tuhan, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka berdoa seperti kakaknya Yesus, seorang yang dijuluki lutut onta. Lutut onta itu kapalan, saudara-saudara. Karena dia kalau duduk, mau berdiri dia pakai lututnya. Dan Yakobus ini lututnya kapalan. Karena berjam-jam, pagi hari dia berdoa 4 jam. Jam 3 dia berdoa sampai jam 5, 2 jam. Malam lagi dia berdoa 4 jam. Dia berdoa 10 jam setiap hari. Dan dia menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Pada saat saya masih tinggal di Surabaya 10 tahun, saya melihat ada seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, yang usianya hampir 100 tahun. Dia dijuluki si lutut onta dari Surabaya. Dia punya jemaat 20.000. Gerejanya lantai 7, saudara-saudara. Kebetulan saya menjadi dosen salah satu sekolah Alkitabnya di sana.
Dan saya lihat itu gereja luar biasa. Kalau pagi-pagi omnya itu keluar dari bilik doanya, orang udah antri, puluhan orang, ratusan orang untuk antri berdoa. Dari jam 9 itu sudah antri sampai jam makan siang. Belum selesai kadang-kadang. Om itu hanya keluar dari kantornya. Dan dia hanya tumpang tangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia nggak ngomong apa-apa, dan banyak orang sembuh setiap hari. Dari tahun 70-an sampai awal 2000-an gereja itu penuh sesak. Dan saya melihat getaran roh yang luar biasa. Kalau saya diajak makan siang oleh om itu berkata, "Nak, nanti kita makan siang ya, selesai kamu mengajar. Om mau ngomong sesuatu." Saya melayani Tuhan sudah lebih dari 30 tahun ini. Saya belum pernah melihat seorang yang wajahnya seperti malaikat Tuhan, punya wibawa surgawi. Itu khotbahnya sangat sederhana. Menurut saya, kalau saya dengar itu saya bosan sekali. Tapi bukan khotbahnya yang berarti. Tapi pada saat orang-orang diajak menyembah Tuhan selesai khotbah, tiba-tiba roh itu bisa melawat jemaat itu secara luar biasa. Orang-orang menangis, orang-orang bertobat, orang-orang terima Yesus, orang-orang diperbarui hidupnya dan dijamah oleh Roh Kudus. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara, tinggallah di dalam aku, yaitu Yesus, maka engkau akan berbuah lebat. Doa, doa, doa adalah menjadi sebuah kunci kebangunan rohani, baik secara pribadi, baik secara gereja lokal, baik bangsa-bangsa ini. Bahkan seorang menulis sejarah dunia ini ada di tangan para pendoa-pendoa syafaat, orang-orang yang bisa mengubah dunia ini. Dan mari saudaraku, di tengah-tengah pandemi corona yang kita belum tahu kapan kita akan berakhir, karena hari ini mulai naik luar biasa sampai kepada titik puncak, belum, masih jalan gak tahu berapa minggu, gak tahu berapa hari. Setiap hari lebih dari 500 orang mati di seluruh Indonesia. Kota-kota besar seperti kota hantu kalau malam, lampu-lampunya jam 8 dimatikan dan orang dilarang keluar. Toko-toko tutup jam 8. Kita ada dalam sebuah bencana yang besar. Namun banyak orang melupakan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah hidup. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun mati." Dan itu terjadi. Yesus membangkitkan seorang yang bernama Lazarus. Yesus sendiri mempraktekkan dirinya bangun pagi. Pagi-pagi buta Yesus selalu bangun. Dalam kitab Lukas yang disebut kitab doa itu, setiap pagi Yesus berdoa minimal 2 jam sampai 4 jam. Murid-murid sudah pada tidur, Yesus pergi seorang diri, mengasingkan diri di taman, dan dia berdoa sampai jauh malam. Karena dia tahu pelayanannya besok tidak mudah. Peperangan rohani setiap hari bisa terjadi, dan kita harus melakukan hal yang sama. Tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Untuk kami tinggal di dalam Engkau, supaya kami dapat berbuah banyak. Biar kami belajar terus menekuk lutut kami, menutup mata kami, dan mengangkat tangan kami, untuk kami menggerakkan hati Allah kepada bangsa-bangsa. Jamah kami hari ini ya Tuhan. Gerakkan kerohanian kami hari ini, supaya kami menjadi transformer baru di zaman pandemi corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin.
takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi sepertimu. Oh, Yesus. Sing this song together. Kau setia, takkan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama
ubah hatiku. Malam ini kami mau diubahkan, kami mau diubahkan. Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman dari kami. Untuk sementara, ibadah akan berlangsung secara online. Ibadah online akan berlangsung setiap minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan kasih dapat Anda berikan melalui rekening BCA kami. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.